Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadang Jatumaiswara dari kelas TIF 2023 dengan NIM 2305 1204189 di mata kuliah Keamanan Data dan Informasi dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto. Mohon izin untuk mempresentasikan atau menjelaskan mengenai penerapan teknologi keamanan OTP atau one time password. Bisa gitu. Di Jadi tolong sini ucapkan ada selamat. pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu apa itu OTP, yang kedua cara kerja OTP, yang ketiga manfaat OTP, yang keempat penerapan OTP yang aman dan efisien, yang kelima tantangan dan solusi, dan yang terakhir tren dan inovasi dalam OTP. Dan mungkin nanti ada sedikit tambahan, yaitu kesimpulan di akhir Apa nanti. soalnya? Penerapan teknologi keamanan OTP. Dalam era digital yang semakin kompleks, OTP telah menjadi tulang punggung sistem keamanan modern. Teknologi ini memberikan lapisan pertahanan dinamis yang mengatasi kelemahan autentikasi tradisional dengan menghasilkan kode unik sekali Mantap. pakai. Aku mau Selanjutnya, serang. apa itu OTP? Definisi dari OTP sendiri yaitu kode unik sekali pakai yang dikirimkan ke pengguna untuk verifikasi. Kode numerik atau alfanumerik yang hanya berlaku untuk satu kali penggunaan. Kode ini digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna saat mengakses layanan atau melakukan transaksi. Fungsi utama dari OTP yaitu lapisan keamanan tambahan selain kata sandi. OTP berfungsi sebagai lapisan keamanan kedua atau two-factor authentication yang melindungi akun dari akses tidak sah bahkan jika kata sandi telah diketahui oleh pihak lain. Masa berlaku dari OTP biasanya singkat, hanya beberapa menit. OTP memiliki masa berlaku yang mungkin sekitar 30 detik hingga 5 atau 10 menit untuk mengurangi risiko penyalahgunaan jika kode berhasil dicegat oleh pihak tidak berwenang. Tujuan OTP yaitu mencegah akses tidak sah ke akun untuk melindungi transaksi. Tujuan utama OTP adalah untuk mencegah akses tidak sah ke akun pengguna dan melindungi transaksi digital dari penipuan atau manipulasi. Selanjutnya, Penjelasan lagi. cara kerja Tadi OTP. satu lava nggak diikutin sama Warden. Yang pertama yaitu permintaan OTP. Di sini, proses dimulai ketika pengguna mencoba masuk ke akun mereka atau melakukan transaksi yang memerlukan verifikasi tambahan. Yang kedua, generasi kode. Di sini server menghasilkan kode OTP unik menggunakan algoritma khusus. Kode ini biasanya didasarkan pada waktu saat ini atau TOTP atau counter. Yang ketiga, pengiriman kode. Kode OTP akan dikirimkan ke pengguna melalui SMS, email, atau aplikasi lain seperti WhatsApp. Yang keempat, penerimaan oleh pengguna. Jadi, OTP ini akan dikirimkan lalu diterima oleh pengguna. Setelah itu, yang kelima, input kode dan verifikasi. Pengguna memasukkan kode OTP ke dalam sistem yang setelah diterima tadi. Setelah itu akan terverifikasi. Kalau dua, diikutin Selanjutnya, nggak? manfaat Kalau OTP. dua, diikutin nggak? Berikut adalah beberapa contoh manfaat dari OTP. Pertama, meningkatkan keamanan akun. OTP ini dapat mencegah akses tidak sah meskipun kata sandi diketahui. Dengan OTP, bahkan jika seseorang mengetahui kata sandi Anda atau pengguna, mereka tetap tidak akan dapat mengakses akun tanpa kode OTP yang dikirimkan ke pengguna tersebut. Yang kedua, mencegah serangan phishing. OTP mempersulit serangan phishing karena penipu tidak hanya membutuhkan kata sandi, tapi juga kode OTP yang hanya diketahui oleh pemilik akun dan berlaku dalam waktu singkat seperti 30 detik atau hingga 5 menit atau 10 menit. Yang ketiga, verifikasi identitas.
OTP membantu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar dilakukan oleh pemilik akun yang sah, bukan oleh orang lain yang mencoba menyamar untuk melakukan Ternyata transaksi. diikutin. Buktinya apa? Wardennya maju terus. Selanjutnya, yang keempat, Ya, sudah melindungi transaksi keuangan, mengamankan transaksi perbankan dan pembayaran digital. Yang kelima, mendeteksi aktivitas mencurigakan. Sistem dapat menggunakan OTP untuk mendeteksi aktivitas login yang mencurigakan seperti dari lokasi yang tidak dikenal atau perangkat yang belum pernah digunakan sebelumnya. terjadi ya guys ya. Sudah terjawab. Baik, untuk Dan selanjutnya terus, penerapan kenapa OTP harus yang 3 do? aman Lah dan emang lu ya? efisien. Yang pertama, gunakan TOTP atau time-based OTP untuk kode yang lebih aman. TOTP ini menghasilkan kode OTP yang berubah setiap beberapa detik atau menit sehingga lebih aman daripada OTP yang hanya sekedar berdasarkan counter. Yang kedua, terapkan pembatasan jumlah percobaan OTP. Membatasi jumlah percobaan OTP yang gagal dapat mencegah serangan brute force yang mencoba menebak kode OTP. Misalnya 3 kali percobaan atau 5 kali percobaan. Yang ketiga, enkripsi OTP saat disimpan di server. Mengenkripsi OTP saat disimpan di server dapat melindungi kode tersebut dari akses tidak sah jika server disusupi. Yang keempat, atur masa kadaluarsa OTP yang disingkat. Yang singkat. Masa kadaluarsa OTP yang singkat mengurangi jendela waktu bagi penyerang untuk menggunakan kode tersebut jika berhasil dicegat. Yang terakhir, edukasi pengguna untuk tidak membagikan OTP. Penting untuk mengedukasi pengguna tentang pentingnya menjaga kerahasiaan OTP dan tidak membagikannya kepada siapapun, bahkan kepada petugas layanan pelanggan. Biasanya di SMS ataupun dimanapun dari OTP tersebut akan diberitahu bahwa kode tersebut tidak boleh dikirimkan. Akan ada peringatan seperti itu. Yakin. Untuk selanjutnya, Cuman bawa 2 lava dan tantangan dua-duanya dan masih hidup solusi semua. menggunakan OTP. Untuk yang pertama, keterbatasan jaringan. Pengguna mungkin tidak menerima OTP karena sinyal yang buruk. Ini bisa saja terjadi dan untuk solusinya di sini gunakan metode pengiriman OTP alternatif email aplikasi. Menyediakan opsi pengiriman OTP melalui email atau aplikasi autentikasi dapat menjadi solusi jika SMS tidak dapat diandalkan. Untuk yang kedua, ketergantungan pada perangkat. Kehilangan perangkat dapat menghambat akses. Jika pengguna kehilangan perangkat mereka, seperti ponsel, PC atau laptop, yang nggak mungkin PC, ya laptop, mereka mungkin tidak dapat menerima OTP dan mengakses akun mereka. Sediakan mekanisme pemulihan untuk solusinya. Menyediakan kode cadangan yang dapat digunakan sekali atau pertanyaan keamanan yang dapat dijawab oleh pengguna dapat membantu mereka memulihkan akses ke akun mereka. Seperti kode cadangan yang akan dibuat di awal, nanti disimpan oleh pengguna dan hanya diketahui oleh pengguna. Jadi bisa dilihat secara offline, tidak seperti OTP. Namun ada batasannya. Untuk yang selanjutnya ada ancaman phishing. Pengguna mungkin tertipu untuk menggunakan OTP kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Penipu dapat mencoba memancing pengguna untuk memberikan OTP mereka melalui email palsu, pesan teks, atau panggilan telepon. Solusinya, edukasi pengguna tentang keamanan OTP dan verifikasi sumber permintaan OTP. Mengedukasi pengguna tentang cara mengenali upaya phishing dan memverifikasi sumber permintaan OTP dapat membantu mereka menghindari Dan penipuan. dua-duanya masih hidup semuanya. Kalau ternyata salah satunya mati di Selanjutnya tengah jalan, adalah wardinya tren tetap dan maju nggak bang? inovasi dalam OTP. Ada 4. Untuk yang pertama ada AI-driven OTP. AI-driven OTP memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan metode autentikasi berdasarkan profil risiko pengguna. Sistem ini menganalisis pola login, perangkat, lokasi, dan kebiasaan pengguna untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jika sistem mengenali login sebagai aman, misalnya dari perangkat dan lokasi yang biasa digunakan, OTP mungkin tidak diperlukan.
Tapi jika ada anomali seperti akses dari IP berisiko tinggi atau perangkat baru, sistem akan meminta OTP atau metode autentikasi tambahan dengan teknik machine learning. AI-driven OTP juga mampu mengenali tren serangan baru dan secara otomatis menyesuaikan kebijakan autentikasi untuk mencegah akses tidak sah. Yang kedua, post quantum OTP. Post quantum OTP dirancang untuk menghadapi ancaman komputer kuantum yang mampu memecahkan algoritma kriptografi konvensional seperti RSA dan ICC. Teknologi ini menggunakan algoritma kriptografi tahan kuantum seperti lattice-based cryptography dan hash-based signatures yang, yang tetap aman bahkan terhadap daya komputasi kuantum. Salah satu pendekatan yang mulai banyak diadopsi adalah SPHINCS+ yang menggunakan struktur matematika kompleks untuk memastikan bahwa OTP tidak dapat diretas dengan cepat. Dengan semakin dekatnya era komputasi kuantum, sistem OTP berbasis post kuantum menjadi langkah penting bagi industri yang menangani data sensitif seperti perbankan dan layanan finansial. Selanjutnya ada decentralized OTP, menghilangkan ketergantungan pada server terpusat dengan memanfaatkan teknologi blockchain untuk menghasilkan dan mengelola kode OTP adalah decentralized OTP. Dalam sistem ini, smart contract digunakan untuk membuat OTP yang hanya dapat diakses oleh pemilik akun tanpa perlu bergantung pada otoritas pusat. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan penggunaan distribusi hardware security module untuk menyimpan kunci enkripsi secara tersebar, mengurangi resiko serangan cyber yang menargetkan satu titik kegagalan. Dengan sistem yang terdesentralisasi, keamanan OTP meningkat karena tidak ada satu entitas pun yang dapat memanipulasi atau meretas seluruh sistem secara langsung. Yang terakhir, ada biometrik OTP. Mengombinasikan autentikasi biometrik dengan sistem OTP untuk meningkatkan keamanan transaksi digital. Teknologi ini menggunakan fuzzy extractors, yaitu algoritma yang mengubah sidik jari, pengenalan wajah, atau pola suara menjadi kode OTP unik yang hanya berlaku sekali. Keunggulan utama dari biometrik OTP adalah tingkat keamanan yang tinggi dengan false acceptance rate atau VAR atau FAR maksudnya di bawah 0,001%, yang berarti kemungkinan seseorang lain bisa mengakses akun sangat kecil. Bank dan layanan keuangan mulai mengadopsi metode ini untuk transaksi berisiko tinggi, seperti transfer dana dalam jumlah besar, karena lebih sulit untuk dipalsukan dibanding dengan OTP berbasis SMS atau email. Baik, Oh untuk yang gitu ya terakhir dulu. adalah Gua kesimpulan. baru kepikiran Kesimpulan dulu. dari penjelasan ini adalah penerapan OTP telah menjadi elemen krusial dalam meningkatkan keamanan digital, terutama dalam autentikasi akun dan transaksi online. Dengan kemampuannya menghasilkan kode unik sekali pakai, OTP berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan yang mencegah akses tidak sah, bahkan jika kredensial utama pengguna telah dikompromikan. Berbagai metode implementasi seperti TOTP, SMS OTP, push notification, dan biometrik OTP memberikan fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan keamanan dan kenyamanan penggunanya. Namun, meskipun OTP memperkuat keamanan, tantangan seperti phishing, serangan man-in-the-middle atau MITM, serta ketergantungan pada jaringan dan perangkat tetap menjadi ancaman yang harus diatasi. Oleh karena itu, praktik terbaik seperti membatasi percobaan OTP, menenkripsi kode, menerapkan bahasa kadaluarsa singkat, serta edukasi pengguna menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan keamanan OTP. Selain itu, perkembangan teknologi seperti AI-driven OTP, kriptografi tahan kuantum, dan sistem desentralisasi berbasis blockchain terus mendorong inovasi di bidang autentikasi digital.
Dengan meningkatnya ancaman cyber, regulasi seperti PCI DSS dan ISO IEC 27001 serta kebijakan keamanan dari regulator nasional semakin menekankan pentingnya standar yang ketat dalam penerapan OTP. Untuk menghadapi masa depan, organisasi perlu mengadopsi pendekatan berbasis risiko dengan teknologi keamanan yang lebih adaptif, sementara pengguna diharapkan lebih sadar dan praktik keamanan dalam penggunaan OTP. Implementasi yang tepat dan berkelanjutan akan memastikan bahwa OTP tetap menjadi solusi autentikasi yang efektif dan menjaga integritas dan keamanan identitas digital. Otak gua tadi jatuh di Dan jalan, Du. mungkin itu saja penjelasan penerapan teknologi OTP ini. Eh, Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.